Jadi NOA ini atau National Olympic Academy Indonesia ini merupakan salah satu dari manifesto saya pada saat saya maju kembali sebagai calon ketua umum Komite Olimpiade Indonesia. Saya berterima kasih kepada saudara Rafiq Rajinal dan juga sahabat saya Chen dari Malaysia yang memberikan dukungan penuh dan komitmen untuk menjalankan NOA. NOA ini tidak mudah karena ini produk baru dan ini akan menjadi tools utama kami dalam mensosialisasikan Olympianism ke seluruh masyarakat Indonesia agar semua manfaat-manfaat dari Olympianism itu bisa dirasakan. Pemahaman terhadap Olympianism itu sangat luas, tetapi yang paling utama adalah untuk menggugah lebih banyak lagi masyarakat Indonesia agar menghargai proses, bukan hanya hasil. Dan tujuan utama kita untuk lebih banyak mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya. Mungkin bisa dijawab antara Pak Okto atau Pak Rafiq terkait masalah program terus segmentasinya ini untuk pelajar, mahasiswa atau bagaimana outputnya akan seperti apa nih? Kalau ditanya sama saya, tantangan terbesar di olahraga itu ada dua. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua itu orang tua. Karena hampir semua modul olahraga itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Dan yang paling sulit bukan merekrut atlet, tapi meyakinkan orang tua agar anaknya bisa menjadi atlet. Kalau yang untuk pertama ini lebih banyak ke Kementerian Pendidikan, karena kita di Komite Olimpiade mitra kita adalah Kemenpora, tapi dalam hal ini peran besar dari Kementerian Pendidikan sangat diperlukan. Dan karena ini sifatnya akademi, sehingga saudara Rafiq nanti sebagai NOA akan lebih banyak berinteraksi dengan Kementerian Pendidikan agar bisa lebih menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia yang mau terlibat dalam proses pembinaan prestasi dan perjuangan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih tadi, dan yang tidak ikut bisa lebih menghargai proses. Silakan Pak Rafiq. Terkait program dan output dari NOA ini seperti apa mungkin Pak? Program kita cukup luas dari sejak usia dini, khususnya dengan pendidikan sampai kepada universitas-universitas. Kemudian juga kita juga kepada masyarakat luas. Seperti tadi disampaikan, kita juga harus mempersosialisasikan kepada para orang tua bagaimana kita mencoba untuk proses sebagai atlet dari usia dini hingga berprestasi. Di sini kita akan kombinasikan dengan juga sebagai atlet yang sudah berprestasi dikerjasamakan dengan universitas sehingga mereka akan selalu Olympic Academy sehingga mereka nanti akan dapat beasiswa. Mudah-mudahan dari Ivy League University mereka harus dapat direkrut kesempatan sebagai atlet juga masuk, tapi langsung sebagai di universitasnya masuk di pendidikannya juga, sehingga kombinasi ini yang akan menjamin mereka masa tuanya juga. Ini akan kita coba siapkan ke depan. Mudah-mudahan ini lebih cepat lebih baik lagi karena kita juga akan tadi program yang utama juga salah satunya bahasa Inggris, kita akan buka kepada semua pelatihan kepada semua PBB. Melalui NOA ini akan lebih banyak lagi diplomat kita dari olahraga yang akan menjadi perwakilan untuk menjaga kepentingan kita di semua perangkat-perangkat olahraga di dunia. Karena seperti kita sama-sama kita ketahui dalam melakukan pembinaan prestasi olahraga itu tidak lepas dari tata kelola olahraga dunia. Makin banyak orang Indonesia yang paham, itu makin besar potensi kita untuk menjaga kepentingan Indonesia. Ini kita hadir juga ada Chen dari NOA Malaysia yang mungkin bisa memberikan a bit figure what's going on with Malaysia. Saya memang bangga boleh bekerja sama dengan Pak Rafiq dan Pak Okto untuk membangunkan NOA untuk Indonesia. Kerana NOA Malaysia kita dah sampai dari sejak 1994 kita dah dilahirkan. So kita dah buat banyak program. So saya berjumpa dengan Pak Rafiq, kita ada satu perancangan untuk buat ini program untuk menjayakan NOA untuk Indonesia, kerana kita tengok ada manfaat untuk membangunkan akhlak ke rakyat, but not only that also for our athletes juga. So that's why we're working very closely. Apa knowledge we can share, we will share. Apa resources kita boleh adakan, kita akan sampaikan kepada rakyat Indonesia untuk NOA and also NOC Indonesia juga. So that's what we are trying to do right now. We are trying to help our brothers in ASEAN, right? And also we hope that persahabatan antara negara kita akan baik because of the NOA juga. Because we cakap Olympic is about respect.
friendship and excellence. So this is where the friendship starts between Indonesia and Malaysia. So I also pun sampaikan for my President Tan Sri Datuk Sri Noza Zakaria banyak tanya kepada Pak Otto and also Pak Rafiq for the starting of their NOA Indonesia juga. So on behalf of my NOC, Olympic Council of Malaysia, saya menyampaikan tanya kepada NOC Indonesia. Itu merupakan regional daripada NOA di Asia. Jadi saya dengan Mr. Chen kemarin begitu saya jumpa dia di Greek, kita bikin Asia National Olympic Academy, sehingga kita di Asia punya satu grup. Pada saat itu kita berharap dari guest speaker dari Indonesia bisa diundang di negara-negara lain, sehingga pertukaran antara profesor-profesor kita dengan masalah sport ini bisa berkembang jauh lebih cepat. Karena kalau kita tergantung dengan 1-2 negara saya sulit, tapi begitu saya bikin dengan Mr. Nick ini Asia National Equestrian Federation, kita nggak perlu sampai ke sana, tapi seminarnya akan lebih banyak. Kita diundang ke Korea, kita diundang ke Jepang, kita ke negara lainnya di Asia ini. Mereka juga mengundang datang ke kita juga. Jadi pertukarannya akan jauh lebih cepat kalau kita bikin asosiasinya. Ini memang cuma maksudnya baru Malaysia dengan Indonesia aja, atau sebenarnya negara-negara Asia lain itu udah pernah buat yang hal yang sama? Negara-negara lain juga udah buat. Cuman kita sekarang kan berafiliasinya langsung di Greek, di Yunani. Tapi untuk Asia kita buat lagi supaya kita lebih cepat lagi, karena lebih banyak. The more we have association, the more we can develop together. It's about sharing information juga. Mungkin harus dijelaskan ada World Olympic Academy. Jadi International Olympic Academy. Jadi International Olympic Academy ini langsung ada di Greek, di Yunani. Dia afiliasi bahwa real Olympics yang kuno, ancient Greek itu originalnya di situ. Nah, respect daripada value daripada nilai-nilai Olimpik ini yang diadap kepada Olimpik modern. Di Olimpik modern ini orang lebih langsung pada pertandingannya, pada kegiatannya, tapi kepada masyarakat nilai-nilai Olimpik ini harus disesuaikan sehingga masyarakat akan hidup jauh lebih baik kalau mereka mengenal sosialisme. Jadi dari awal udah biasa bersaing, udah biasa respect, udah biasa friendship, itu jauh akan lebih baik karena di kehidupan kedepannya dari remaja sudah diajarkan akan jauh lebih baik. Jadi melalui NOA itu akan melalui NOA Indonesia akan lebih banyak orang Indonesia berdiri di panggung dunia sesuai dengan judul manifesto saya. Rafiq, satu lagi dong terkait target jangka pendek yang akan dilakukan NOA itu apa ya? Paling dekat mungkin kira-kira. Paling dekat kita kerjasama sama universitas-universitas dengan sekolah-sekolah, kemudian kita akan bagi dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sama Indonesia Barat. Jadi kita akan pilih beberapa tempat, kemudian kita bikin seminar, kemudian kita undang, kita spread lagi, kita bagi lagi, kita langsung sebarluaskan. Nah, sistem beasiswanya itu seperti apa? Jadi kita akan saya akan menghadap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana seperti saya contoh ada satu atlet namanya Naraji. Dari kecil dia nggak pernah sekolah di sekolah beneran ya. Dia kebetulan juga itu keponakan saya. Orang tuanya itu langsung dari kecil dari SD langsung ke Australia, dia langsung main golf. Sekarang nomor 1 pemain golf pro di Indonesia itu cuma dia. Tapi ini orang tuanya harus diajarin. Nah, ini kita harus. Tapi kalau sekarang dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke universitas berikutnya, tidak bisa. Di luar negeri semua atlet yang begitu masuk di kategori yang udah ranking internasional, Ivy League School langsung kasih beasiswa. Siapa Tiger Woods, kamu masuk ke universitas mana? Ditawarin langsung. Ini universitas langsung rekrut, karena kalau enggak mereka nggak dapat pendidikan. Karena dari jauh mereka banyak kan homeschooling. Jadi kalau orang tua ini tahu ada bahwa kita bisa melatih atlet ini dari kecil dan diberikan kesempatan, dan atlet ini sekarang kesempatannya prestasinya kan bonusnya juga besar. Tapi ini yang sekarang mesti bedain. Jangan kita bersaing justru sama teman-teman kita dari satu negara. Itu yang ditawarkan, kita bersaing sama negara lain. Walaupun kita sama Malaysia ini tapi pada saat kita di Olimpiade kita akan bersaing. Di sini harus ada kesempatan. Tapi kalau kita nggak dari muda diajarin, orang tuanya nggak kasih, karena nanti anak saya nggak sekolah nanti, itu repot. Tapi kalau dibilang ntar kalau kesempatan dia punya prestasi diambil sama Ivy League School atau universitas negeri, sehingga dia punya kesempatan untuk punya peluang habis retired dia sebagai atlet, dia punya punya title gitu. Ini yang harus kita kerjakan untuk ke depan, karena di Indonesia belum ada. Kalau di Amerika itu langsung Tiger Woods diambil, langsung universitas ambil.
Berarti Mana? beasiswa itu hanya untuk mahasiswa aja ya? Dan atlet ya? Enggak, dan Dan atlet. atlet, Tapi kan berarti. kalau beasiswa itu ke SMA nggak ada, fungsinya kurang. Harus kepada degree-nya kan harus university degree. University degree yang bisa jamin kita kerja untuk berikutnya. Karena kalau SMA kan lulusan SMA, wah, kita mau kerja gimana? Sulit. Tapi ini yang kita harapkan, makanya juga prestasi atlet itu kalau dihitung umurnya kan itu dimasuk di universitas kan pas. Jadi ini yang harus kita sosialisasikan kepada supaya insya Allah Menteri Pendidikan Indonesia bisa terima untuk ini dan ini. Jadi atlet-atlet nggak selesai habis jadi juara nggak hilang, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Untuk pemilihan atletnya disodorkan sama PB gitu atau Ada satu yang dari- sistem di mana kita akan lihat mana yang berprestasi mana yang enggak. Oke, berarti yang memilih dari National Olympic. Kita coba kita kerjasamakan sama Kemendikbud, nanti apa sarannya, karena kita peluang semuanya, karena ini menyangkut nasional, sistem nasional. Begitu ada sistem kayak begini, semua orang pada yang orang tuanya mau jadi atlet pasti. Karena sekarang kamu lihat aja prestasi, begitu dapat jadi juara emas di Indonesia udah 5 miliar. Nah, kamu kerja dari pagi sampai sore belum tentu bisa sekian gitu. Ini kan satu prestasi yang sebenarnya Indonesia udah kasih big money for Indonesia for the gold medal on Olympic. Pak, kan tadi berarti dari Mendikbud ke universitas. Sistemnya kan gini, kita nggak ada Kemendikbud. Mendikbud ini ada O2SN, ada apa segala. Ini harus dihidupkan kembali. Kemudian kita bilang dari sini, ini sekarang udah jalan, tapi kan value Olimpisnya nggak ada. Jadi kadang di luar negeri kita diajarkan gimana caranya satu SMA nih kadang-kadang bersaing, dia bikin kayak Olimpik kecil, dia bikin lari, bikin pakai api unggun, sehingga di sini ada suasana untuk build karakter yang diminta Pak Jokowi ke depan kan sekarang bahwa watak masyarakat Indonesia ini akan jauh lebih baik kalau mengenal sport. Watak nih dari kecil kita mesti biasain. Biasa bersaing, biasa fair untuk kalau dari nggak ngelewatin masa sport akhirnya apa mau di politik mau di mana akhirnya nggak fair main tekan karena ini yang watak masyarakat Indonesia itu ke depan dengan sport. Nah, yang masuk nanti usia dininya itu lewat apa? Usia ini lewat sekolah. Itu lewat sekolah. Berarti nanti dari NOC ke NOA ke sekolah-sekolah. Iya, pasti. Untuk sosialisasi. Iya. Dan kita masukin programnya, kita minta saran kepada kerjasama dengan Depdikbud. Ya Depdikbud nanti misalnya sudah ada program apa, kita kombinasikan ke kita. Misalnya kurikulum olahraga kayak Ya, gitu bisa mungkin kan. Sudah dari kurikulum olahraga, dari dari universitas guru-guru olahraga. Itu kan teman sudah programnya udah masuk. Tapi sekarang kita banyakin lagi karena Indonesia begitu luasnya, universitasnya kan banyak, susah. Panjang. Kalau mau pendeknya berarti yang dari universitas. kalau pendek itu sekarang UNJ, UNESA, UPI, kita udah langsung pilih yang makanya kemarin ada tangan 2-3 ini karena ini sebagai volunteer untuk Indonesian East Indonesia, Central Indonesia sama Indonesia Barat. Ini yang diduluin karena apa? Mereka udah setengah jalan sehingga kita jauh lebih mudah untuk ngumbernya. Kalau jangka pendek ini karena nggak bisa karena ada sport science, ada yang kalau kita mau terapi untuk ujung-ujungnya Indonesia harus Indian kalau ini all sukses we have the namanya Olympic Center. Olympic Center mesti ada kalau kita mau maju, if you want to good you have to have Olympic Center. Olympic Center di mana kita semua berlatih di satu tempat, di mana habis berlatih kita fitness di situ, ada ruang terapinya, ada gymnya, ada masternya. Jadi kita nggak dari sini habis latihan ke sana lagi dokter sini lagi nggak mungkin. Lihat itu yang namanya di Qatar itu satu tempat semuanya. Lihat negara-negara Jepang di Korea satu tempat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.